Selamat pagi Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Di sini saya Pialda Marsha dengan NIM 2023 1121 006 ingin presentasikan tentang materi resiko valuta asing. Materi ini berdasarkan buku Anthony Saunders. Jadi di sini ada agenda overview. Bahasan pertama yang akan kita bahas adalah kata pengantarnya. Lalu yang kedua ada mengapa penting memahami resiko falas di Indonesia. Yang ketiga apa itu resiko falas. Lalu selanjutnya metode manajemen resiko valuta asing. Lalu yang kelima ada kelebihan dan kekurangan penggunaan alat hedging pada institusi keuangan. Yang keenam ada isu risiko falas di Bank Indonesia. Yang ketujuh, dampak risiko falas terhadap perekonomian Indonesia. Yang terakhir ada studi kasus. Menurut Anthony Saunders dalam bukunya yang berjudul Financial Institution Management, globalisasi industri jasa keuangan di Amerika Serikat telah meningkatkan exposure lembaga keuangan terhadap risiko valuta asing. Risiko ini dapat timbul melalui berbagai aktivitas seperti perdagangan mata uang asing, pemberian pinjaman dalam mata uang asing, investasi pada sekuritas luar negeri, atau penerbitan utang dalam mata uang asing. Contoh nyata dari risiko ini terlihat pada tahun 2015 ketika fluktuasi mendadak dalam nilai franc Swiss menyebabkan kerugian besar bagi bank, pialang, dan perusahaan besar, termasuk Citigroup, Deutsche Bank, dan FXCM. Secara keseluruhan, penguatan dolar AS juga dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Perusahaannya multinasional seperti IBM dan Coca-Cola. Dalam materi ini akan membahas lebih lanjut bagaimana lembaga keuangan mengukur dan mengelola risiko yang berkaitan dengan aset dan kewajiban yang berdenominasi mata uang asing, serta keterlibatan mereka di pasar valuta asing. Selanjutnya, mengapa penting memahami risiko falas di Indonesia? Yang pertama adalah pengelolaan risiko. Memahami valuta asing atau falas di Indonesia berdasarkan pemikiran dalam buku Financial Institution Management, Risk Management Approach oleh Anthony Saunders penting
karena beberapa alasan. Yang pertama adalah pengelolaan risiko. Saunders menekankan pentingnya manajemen risiko dalam institusi keuangan. Risiko falas dapat mempengaruhi posisi keuangan bank dengan perusahaan. Dengan pemahaman yang baik, institusi dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengelola dan memitigasi risiko ini. Yang kedua, ada volatilitas pasar. Fluktuasi nilai tukar dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pendapatan dan biaya, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Memahami risiko ini bisa membantu perusahaan dalam perancangan keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya harus mematuhi regulasi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Dengan memahami risiko falas, institusi dapat lebih mudah memenuhi persyaratan regulasi dan melindungi diri dari potensi kerugian. Lalu yang keempat ada stabilitas keuangan. Risiko falas berpotensi memicu krisis keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Saunders menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang proaktif dapat mencegah dampak yang negatif yang lebih luas terhadap sistem keuangan ekonomi nasional. Yang terakhir ada perencanaan strategis. Dalam konteks ini, pemahaman risiko falas memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih baik dalam merumuskan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta mengantisipasi perubahan pasar. Selanjutnya, apa sih resiko falas itu?
Resiko falas ini dapat terjadi ketika nilai tukar mata uang berubah, yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban yang dinyatakan dalam mata uang asing. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan yang tidak melakukan lindung nilai atau hedging. Misalnya pada tanggal 1 Oktober 2024, 1 dolar sama dengan 10.000 rupiah. Lalu pada tanggal 1 November 2024, 1 dolar sama dengan 10.500. Jadi selama 1 bulan kenaikan 1 dolar USA sebesar 500 rupiah. Lalu di sini ada jenis resiko falas. Yang pertama ada risiko transaksi. Artinya adalah terjadi ketika ada perbedaan waktu antara transaksi yang dilakukan dan penyelesaian pembayaran. Yang kedua ada risiko translasi. Risiko translasi berkaitan dengan perubahan nilai tukar yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang memiliki aset atau liabilitas dalam mata uang asing. Selanjutnya ada risiko ekonomi, mengacu pada dampak jangka panjang dari fluktuasi nilai tukar terhadap daya saing perusahaan dan arus kas di masa depan. Pengaruhnya apa sih terhadap lembaga keuangan? Pengaruhnya adalah seperti bank sangat terpengaruh oleh risiko falas. Kenapa? Karena mereka sering terlibat dalam transaksi lintas mata uang. Pengelolaan risiko falas yang efektif dapat diperlukan untuk melindungi nilai aset dan meminimalkan potensi kerugian. Lalu strategi mitigasi menurut Saunders juga membahas berbagai metode untuk mengelola risiko falas termasuk penggunaan instrumen derivatif seperti forward contract, options, dan swaps yang dapat membantu institusi melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan.
Selanjutnya ada 3 cara untuk menghindari resiko valuta asing. Yang pertama ada translation exposure, artinya adalah risiko bahwa ekuitas, aset, kewajiban, atau pendapatan suatu perusahaan akan berubah nilainya akibat perubahan kurs mata uang. Hal ini dapat terjadi ketika suatu perusahaan mencantumkan sebagian dari ekuitas, aset, kewajibannya, atau pendapatannya dalam mata uang asing. Ini juga dapat dikenal sebagai sebutan exposure akuntansi. Contohnya adalah sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Indonesia memiliki aset berupa pabrik di luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang lokal negara tersebut. Misalnya euro. Ketika perusahaan ini menyusun laporan keuangan, nilai pabrik tersebut harus dikonversi ke dalam rupiah. Jika nilai tukar euro terhadap rupiah mengalami penurunan, nilai aset pabrik tersebut dalam laporan keuangan akan berkurang, meskipun tidak ada perubahan fisik pada pabriknya. Ini menunjukkan risiko exposure terjemahan akibat fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya ada transaction exposure. Transaction exposure merupakan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Secara spesifik, ini adalah risiko bahwa kurs mata uang akan berfluktuasi setelah suatu perusahaan telah mengambil kewajiban keuangan. Tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan kurs dapat menyebabkan kerugian modal yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan internasional ini. Contohnya adalah sebuah perusahaan ekspor kopi di Indonesia menjual produknya kepada pembeli di Amerika Serikat dan setuju untuk menerima pembayaran dalam dolar AS. Jika perusahaan tersebut melakukan kesepakatan pada saat nilai tukar 1 USD sama dengan 14.000, tetapi sebelum pembayaran diterima, nilai tukar berubah menjadi 1 USD sama dengan 15.000, perusahaan akan menerima lebih sedikit dalam rupiah ketika pembayarannya diterima. Ini dapat menunjukkan risiko exposure transaksi akibat fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga ada economic exposure, merupakan jenis paparan valuta asing yang disebabkan oleh pengaruh fluktuasi mata uang yang tidak terduga terhadap arus kas masa depan. Investasi asing dan pendapatan perusahaan. Economic exposure juga dikenal sebagai operating exposure, dapat memiliki dampak substansial terhadap nilai pasar perusahaan karena memiliki dampak yang luas dan bersifat jangka panjang. Perusahaan dapat melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang yang tidak terduga dengan berinvestasi dalam perdagangan valuta asing. Contohnya adalah perusahaan ekspor manufaktur. Misalnya perusahaan tekstil Indonesia yang mengekspor produknya ke Amerika Serikat. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat secara signifikan, produk ekspor tersebut menjadi lebih mahal di pasar internasional. Akibatnya, permintaan produk bisa menurun dan pendapatan perusahaan dalam mata uang lokal
atau rupiah juga dapat berkurang.
Selanjutnya ada metode manajemen risiko valuta asing. Yang pertama ada lindung nilai atau hedging. Ini adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi atau mengelola risiko terkait fluktuasi harga atau nilai suatu aset. Contohnya, forward contracts pada PTX, sebuah perusahaan ekspor menandatangani kontrak forward untuk menjual $1 juta dengan nilai tukar saat ini sebesar Rp14.000 per USD untuk pengiriman 3 bulan ke depan. Dengan cara ini, PTX mengunci pendapatan dalam rupiah dan menghindari risiko penurunan nilai tukar. Optionnya, PTY membeli call option untuk membeli 500.000 euro pada harga 16.000 rupiah per euro. Jika nilai tukar menguntungkan, PTY dapat menggunakan opsi tersebut. Jika tidak, mereka bisa memilih untuk tidak menggunakan opsi. Lalu yang kedua ada diversifikasi, yang artinya adalah mengurangi risiko dengan memiliki portofolio yang terdiri dari berbagai mata uang. Dengan menyebarkan risiko di berbagai mata uang, perusahaan dapat mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar pada keseluruhan kinerja keuangannya. Yang ketiga ada manajemen aset dan liabilitas. Ini artinya mengelola kesesuaian antara aset dan liabilitas dalam berbagai mata uang untuk meminimalkan risiko falas. Ini termasuk penyesuaian jangka waktu dan mata uang dari aset dan liabilitas untuk mengurangi exposure. Contohnya adalah Bank A memiliki aset dalam mata uang USD dan liabilitas dalam mata uang rupiah. Untuk meminimalkan risiko falas, bank tersebut menyesuaikan proporsi aset dan liabilitasnya dengan menambah pinjaman dalam USD, sehingga menciptakan kesesuaian antara aset dan liabilitas. Selanjutnya ada penggunaan derivatif, yang artinya selain forward contract dan option, instrumen derivatif lain seperti swaps atau pertukaran arus kas berdasarkan nilai tukar yang berbeda dapat digunakan untuk mengelola risiko falas secara efektif. Contohnya, perusahaan B menggunakan interest rate swaps untuk menukar pembayaran bunga tetap dalam rupiah dengan bunga mengambang dalam USD. Dengan cara ini, perusahaan B dapat mengelola exposure falas terkait dengan utang yang dimilikinya dalam mata uang asing. Lalu yang kelima ada pengawasan dan pelaporan. Ini memastikan adanya sistem monitoring yang baik untuk memantau exposure risiko falas secara real time, serta menyediakan laporan yang tepat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya adalah perusahaan C mengimplementasikan sistem monitoring risiko yang memantau exposure falas secara real time.
Mereka menghasilkan laporan mingguan yang menunjukkan posisi falas dan potensi kerugian, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Yang terakhir ada kebijakan internal. Kebijakan internal menetapkan kebijakan manajemen risiko yang jelas dan prosedur operasional untuk mengelola risiko falas, termasuk batasan exposure dan prosedur pelaporan yang ketat. Contohnya, Bank D menetapkan kebijakan manajemen risiko falas yang mencakup batasan exposure maksimal untuk transaksi dalam mata uang asing. Mereka juga memiliki prosedur pelaporan yang ketat untuk memastikan bahwa semua transaksi falas dilaporkan dan diawasi dengan baik. Di slide selanjutnya ada kelebihan dan penggunaan alat hedging pada institusi keuangan. Yang pertama ada perlindungan terhadap risiko. Hedging membantu melindungi institusi dari fluktuasi buruk dalam nilai tukar, suku bunga, atau harga komoditas. Ini memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan arus kas. Yang kedua ada stabilitas pendapatan. Stabilitas pendapatan dengan mengunci harga atau nilai tukar, institusi dapat memastikan pendapatan yang lebih stabil. Ini sangat penting untuk perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan investor. Penggunaan strategi hedging dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya karena menunjukkan bahwa institusi memiliki manajemen risiko yang proaktif. Selanjutnya ada fleksibilitas dalam operasi. Alat hedging seperti opsi memberikan fleksibilitas memungkinkan institusi untuk mengambil keuntungan dari pergerakan pasar yang menguntungkan sambil tetap dilindungi dari kerugian. Yang terakhir ada meningkatkan daya saing. Daya saing institusi yang menggunakan hedging dapat lebih bersaing di pasar global karena mereka mampu mengelola risiko dengan lebih efektif dibandingkan pesaing yang tidak menggunakan alat ini.
Selanjutnya, kekurangan penggunaan alat hedging pada institusi keuangan. Yang pertama, biaya terkait. Hedging seringkali melibatkan biaya signifikan seperti premi opsi atau biaya transaksi untuk kontrak forward. Jika tidak dikelola dengan baik, biaya ini dapat mengurangi keuntungan. Yang kedua, kompleksitas. Alat hedging dapat menjadi kompleks, memerlukan pemahaman mendalam tentang instrumen dan pasar. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan yang dapat berakibat fatal. Selanjutnya, risiko terhadap potensi keuntungan. Dengan hedging, institusi mungkin melewatkan potensi keuntungan. Misalnya, jika mereka mengunci nilai tukar pada level yang lebih rendah, mereka mungkin tidak dapat mengambil manfaat dari pergerakan pasar yang menguntungkan. Lalu, ketergantungan pada model proyeksi. Ketergantungan pada model dan proyeksi keberhasilan hedging bergantung pada proyeksi yang dapat mengenai pergerakan pasar. Jika model yang digunakan tidak akurat, institusi bisa terpapar risiko yang lebih tinggi. Yang terakhir ada regulasi dan kepatuhan. Penggunaan alat hedging seringkali diatur secara ketat yang dapat menambah beban administrasi dan kepatuhan. Ini mungkin memerlukan investasi dalam sistem laporan dan pengawasan yang lebih kompleks. Selanjutnya, isu risiko falas di Bank Indonesia.
mengenai fluktuasi nilai tukar, Bank Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Kenaikan nilai tukar ini yang dapat menyebabkan peningkatan biaya impor dan berpotensi memicu inflasi. Menurut laporan Bank Indonesia, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mengenai isu kebijakan moneter dan intervensi. Kebijakan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan risiko falas melalui kebijakan moneter dan intervensi pasar. Dalam situasi volatilitas yang tinggi, Bank Indonesia dapat melakukan intervensi untuk menstabilkan nilai tukar dan menjaga kepercayaan pasar. Selanjutnya ada dampak risiko falas terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, stabilitas nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar yang signifikan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Ketidakpastian nilai tukar dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan yang berpotensi mengguncang kepercayaan investor dan menghambat investasi asing. Yang kedua ada inflasi. Perubahan nilai tukar dapat berdampak langsung pada harga barang dan jasa, terutama barang impor. Kenaikan nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor, yang berpotensi mendorong inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memengaruhi konsumsi domestik. Selanjutnya, kinerja perusahaan. Perusahaan yang banyak
tergantung pada impor bahan baku atau memiliki utang dalam mata uang asing rentan terhadap risiko falas. Fluktuasi nilai tukar dapat mengurangi profitabilitas dan merugikan arus kas perusahaan, yang berpotensi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak terhadap sektor keuangan. Bank dan lembaga keuangan yang memiliki exposure tinggi terhadap mata uang asing dapat mengalami kerugian signifikan jika nilai tukar bergerak melawan posisi mereka. Ini dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan risiko kebangkrutan bagi institusi yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, kebijakan moneter. Bank Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan moneter untuk mengatasi dampak risiko falas. Ini termasuk pengaturan suku bunga dan intervensi pasar untuk menstabilkan nilai tukar. Kebijakan yang tepat dapat membantu menjaga inflasi dan stabilitas ekonomi. Yang keenam adalah ketergantungan pada modal asing perekonomian. Yang keenam ada ketergantungan pada modal asing. Perekonomian Indonesia yang terbuka dan ketergantungan pada modal asing membuatnya rentan terhadap perubahan sentimen pasar global. Ketika nilai tukar melemah, biaya pembiayaan utang luar negeri meningkat, yang dapat mempengaruhi keseimbangan pembayaran dan cadangan devisa. Adapun dampak terhadap Bank Indonesia, yang pertama ada depresiasi nilai tukar. Rupiah mengalami penurunan drastis dari sekitar Rp2.500 per USD menjadi lebih dari Rp15.000 per USD.
Hal ini menyebabkan lonjakan inflasi dan meningkatkan beban utang dalam mata uang asing bagi banyak perusahaan. Yang kedua, ada krisis perbankan. Banyak bank di Indonesia tidak siap menghadapi fluktuasi nilai tukar yang tajam, yang menyebabkan kerugian besar dan akhirnya dapat memicu krisis perbankan. Ini berujung pada pengambilalihan bank oleh pemerintah dan restrukturisasi sektor keuangan. uh, uh, Tindakan Bank Indonesia yaitu yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara drastis untuk menstabilkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan ini juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, intervensi pasar. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mencoba menstabilkan rupiah. Meskipun dengan hasil yang terbatas, karena tekanan eksternal yang besar, pelajaran yang diperoleh krisis ini mengajarkan pentingnya pengelolaan risiko falas yang lebih baik, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat makroekonomi. Bank Indonesia meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk mengurangi kerentanan terhadap risiko falas di masa depan. Studi kasus dalam materi ini yaitu krisis falas global dan dampaknya terhadap Bank Indonesia. Latar belakang dari kasusnya adalah krisis falas global yang terjadi pada tahun 97 sampai 98. Dikenal sebagai krisis Asia, mempengaruhi banyak negara di Asia termasuk Indonesia. Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk ketidakstabilan ekonomi, spekulasi di pasar valuta asing, dan lemahnya fundamental ekonomi. Dampaknya terhadap uh, Bank Indonesia yaitu yang pertama depresiasi nilai tukar. Uh, Artinya adalah rupiah mengalami penurunan drastis dari sekitar 2.500 rupiah per USD menjadi lebih dari 15.000 rupiah per USD. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan inflasi dan meningkatkan beban utang dalam mata uang asing bagi banyak perusahaan. Yang kedua, krisis perbankan. Banyak bank di Indonesia tidak siap menghadapi fluktuasi nilai tukar yang tajam, yang menyebabkan kerugian besar dan akhirnya memicu krisis perbankan. Ini berujung pada pengambilalihan bank oleh pemerintah dan restrukturisasi sektor keuangan. Lalu selanjutnya, apa sih tindakan Bank Indonesia dari kasus ini? Yang pertama adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga secara drastis untuk menstabilkan nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Namun kebijakan ini juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, intervensi pasar. Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar valuta asing untuk mencoba menstabilkan rupiah, meskipun dengan hasil yang terbatas karena tekanan eksternal yang besar.
Kesimpulannya dari materi ini yaitu resiko falas dan stabilitas ekonomi. Resiko falas memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, terutama dalam konteks fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi inflasi daya beli masyarakat. Yang kedua, dampak krisis falas global. Krisis falas global seperti yang terjadi pada tahun 97 sampai 98 telah menunjukkan kerentanan ekonomi Indonesia terhadap perubahan pasar internasional dengan depresiasi nilai tukar yang drastis dan kritis dan krisis perbankan yang meluas. Yang ketiga, ada tindakan Bank Indonesia. Dalam menghadapi krisis ini, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ketat dan intervensi pasar untuk menstabilkan rupiah meskipun dengan hasil yang terbatas. Dan yang terakhir, kebijakan di masa depan. Bank Indonesia harus memperbaiki kebijakan pengelolaan risiko falas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah dampak negatif di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi mengenai risiko falas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.